Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan teknik pembuatan starter tempe. Adapun anggota kelompok 4 terdiri dari Rizka Rostiawati, Lufi Maulina Rahayu, Dati Sangdati Rizkiani, Balkis Nur Alifah, Rizka Dwi Febriani, dan Joti Philadelphia. Proses fermentasi adalah proses metabolisme yang melibatkan enzim dan mikroba sehingga menyebabkan perubahan kimia pada senyawa organik. Fermentasi merupakan proses alami di mana mikroorganisme mendegradasi senyawa kompleks seperti gula dan pati menjadi senyawa yang lebih sederhana yang lebih mudah untuk dicerna seperti alkohol dan asam. Proses fermentasi terbagi menjadi dua. Yang pertama, fermentasi aerob, yaitu fermentasi yang menggunakan oksigen, dan yang kedua, yaitu fermentasi anaerob, berupa fermentasi yang tidak menggunakan oksigen. Makanan yang telah melalui proses fermentasi ini mengalami peningkatan nutrisi seperti adanya probiotik berupa bakteri baik yang dapat membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan pencernaan. Selain itu, makanan fermentasi lebih tahan lama dibandingkan sebelum difermentasi. Next. Nah, berikutnya ada tempe. Menurut SNI, tempe diartikan sebagai produk pangan yang diperoleh dari hasil fermentasi kedelai menggunakan ragi jenis tertentu, berbentuk padatan kompak dan berbau khas serta berwarna putih atau sedikit keabu-abuan. Tahapan pembuatan tempe meliputi perendaman, penggilingan, pencucian, perebusan, pendinginan, penambahan ragi, pengemasan, dan fermentasi. Pada masing-masing tahapan memiliki tujuan yang berbeda-beda. Nah, salah satunya pada setiap tahapan ini akan memicu proses fermentasi yang terjadi pada tempe seperti terbentuknya hifa oleh jamur Rhizopus sp. Nah, si hifa ini akan membentuk miselium yang berwarna putih, di mana akan menumpuk di permukaan biji kedelai. Seperti gambarnya bisa teman-teman lihat seperti di slide berikut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya itu proses pembuatan starter tempe. Next. Nah, langkah pertama yaitu mempersiapkan kulturnya. Jadi, dengan mengisolasi Rhizopus oryzae CBS 130145 yang berasal dari kultur starter tempe tradisional di Wonogiri, lalu dibiarkan dengan cara diinokulasi pada acidified potato dextrose agar atau APDA dalam cawan Petri dan dilakukan inkubasi menggunakan suhu 30 derajat Celcius selama 3-7 hari untuk menumbuhkan taji. Selanjutnya ada persiapan inokulum, yang mana Spora Rhizopus oryzae CBS 130-145 itu dipanen dengan menggunakan 10 ml Twin 80 0,5% dengan OC steril. Dan selanjutnya itu diperoleh suspensi, lalu disentrifugasi dengan kecepatan 5000 rpm selama 15 menit yang bertujuan untuk memisahkan pelet dan supernatannya. Pelet yang mengandung spora dicampurkan dengan air steril sekitar 10 mili, lalu dihitung jumlah kapang menggunakan hemositometer. Nah, selanjutnya tahap ini diikuti dengan menggunakan set cetakan 7 log CFU ANL agar mendapatkan kultur starter tempe. Langkah yang ketiga itu ada persiapan substrat. Dalam proses pembuatannya itu dilakukan sekitar 1 kg beras direbus. Beras dan air perbandingannya 1:2 selama 30 menit. Lalu dikukus selama 1 jam hingga matang. Sementara 1 kg singkong dikupas dan diparut, lalu dikukus selama 30 menit hingga matang. Selanjutnya, diayak masing-masing tepung singkong dan tapioka sebanyak 1 kg dengan menggunakan saringan 80 mesh.
agar dapat menghilangkan tepung kasar dan kotoran. Lalu seluruh substrat disterilkan menggunakan autoclave dengan suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Yang keempat, selanjutnya adalah pembuatan kultur starter. Sebanyak 10 ml Rhizopus oryzae CBS 130145 dicampurkan dengan 90 ml aquade steril dalam labu Erlenmeyer. Kemudian diinokulasi campuran tersebut pada setiap masing-masing substrat yang ditempatkan pada nampan steril. Lalu ditutup menggunakan aluminium foil steril berlubang. Selanjutnya, inkubasi nampan pada suhu 30 derajat Celcius selama 48 jam dan dikeringkan substrat hasil fermentasi dalam pengering kabinet bersuhu 50 derajat Celcius selama kurang lebih 20 jam. Kemudian substrat hasil fermentasi kering di blender dengan kecepatan sedang selama 1 menit dan diayak menggunakan ayakan 80 mes. Kemudian masing-masing substrat bubuk kultur starter ditutup rapat dalam kantong plastik dan disimpan pada suhu kamar atau suhu 20 derajat Celcius. Terakhir, diamati jumlah kapang selama 0, 1, 2, dan 4 minggu penyimpanan. Ini langkah-langkah diagram pembuatan starter. Nah, di sini adalah kumpulan literatur yang kami gunakan. Next. Mungkin cukup sekian video penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.